Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. عما بعد. تذكروا قوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. Sadaqallahul aliyyil azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Tarwih rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita sudah berada pada malam yang ke-14 daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa dan ibadah kita yang telah selesai Allah terima dan Allah lipat gandakan pahalanya kepada kita semua. Demikian pula mudah-mudahan puasa kita yang masih tersisa, semoga Allah berikan kemampuan, kekuatan kepada kita, sehingga kita mampu untuk menyempurnakan ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang ulama sufi yang hidup pada abad pertengahan yang bernama Ibnu Mubarak. Ketika Ibnu Mubarak melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci, pada malam harinya dia bermimpi melihat ada dua orang malaikat yang terlibat di dalam suatu pembicaraan. Malaikat yang pertama bertanya kepada temannya, "Aga pakutanana makadai, berapa jumlahnya jamaah haji tahun ini?" Apa jawab temannya? Temannya mengatakan, jumlah jamaah haji tahun ini adalah 600.000. Malaikat yang pertama kemudian bertanya lagi, berapa orang jamaah haji yang diterima ibadah hajinya menjadi haji yang mabrur? Apa jawab malaikat yang kedua? Malaikat yang kedua menjawab, dari 600.000 jamaah haji tahun ini, tidak satu pun daripada jamaah haji diterima jamaah hajinya.
Dari 600.000 tidak seorang pun yang diterima hajinya menjadi haji yang mabrur. Tetapi kata malaikat yang kedua, ada seseorang yang bernama Muafak yang hidup di tanah Syam. Gara-gara orang ini, kata malaikat yang kedua, dia tidak jadi berangkat haji, tetapi dia mendapatkan pahala haji dan umrah. Dan gara-gara Muafak ini, 600.000 jamaah tahun ini diterima oleh Allah menjadi haji yang mabrur. Gara-gara si Muafak ini. Tidak lama kemudian Ibnu Mubarak pun terbangun dari tidurnya, dan setelah kembali menunaikan ibadah haji, Ibnu Mubarak pun kemudian datang ke tanah Syam dan mencari siapa Muafak itu, apa kelebihannya, apa keutamaannya, sehingga gara-gara Muafak 600.000 jamaah diterima hajinya menjadi haji yang mabrur. Setelah Ibnu Mubarak menemukan Muafak, ternyata Muafak itu adalah seorang yang miskin, liwak kasiasinna. Pekerjaannya adalah penjahit sepatu, ya, penambal sepatu. Sehingga Ibnu Mubarak mengatakan, ya Muafak, sesungguhnya engkau adalah manusia yang luar biasa. Kamu tidak jadi berangkat haji, tetapi engkau mendapatkan pahala haji dan umrah, dan gara-gara kau 600.000 jamaah haji diterima menjadi haji mabrur. Agar alat birammu, cerita enggak? Kemudian Muafak pun bercerita, maka saya ini adalah seorang penjahit sepatu, hidup di dalam kemiskinan. Dengan kemiskinan ini, hasil yang saya dapat dari menjahit sepatu itu selalu saya tabung, saya sisihkan sedikit demi sedikit, dan berpuluh-puluh tahun lamanya hingga mencukupi ongkos naik haji. Setelah cukup untuk berangkat haji, bersamaan dengan ketika itu istrinya Muafak pun hamil. Dan tiba-tiba di dalam kehamilannya, istrinya ngidam dan mencium ada suatu bau makanan yang sangat harum dari tetangga. Poleri balibolana, ada bau yang sangat harum. Maka istri Muafak pun mengidamkan itu bau makanan itu. Maka dimintalah kepada suaminya, cari itu dari mana itu bau, dan mintakan elawanga macinala ka corona sunnah. Kemudian Muafak pun mendatangi, mencari rumah itu dari mana itu bau. Ternyata bau itu berasal dari sebuah gubuk rumah yang sangat miskin reok, dihuni oleh seorang janda perempuan yang tua bersama dengan beberapa orang anak. Maka Muafak mengatakan, ibu, tak tolong nga mangidengi kasih beneku, ne maui baunna nasunasutta macinnala dai, taweremma kasih cedek, nasabak na cinnaila dai beneku. Apa kata si perempuan janda ini? Sang perempuan janda mengatakan, sesungguhnya makanan ini, masakan ini halal untukku dan anak-anakku,
tetapi haram untukmu. Halal untukku, tetapi haram untukmu. Heran ni muafak. Kenapa bisa makanan ini halal untukmu, tetapi tidak halal bagiku? Maka berkatalah sang perempuan, makanan ini dari seekor keledai yang mati di pinggir jalan. Seekor bangkai binatang yang mati di pinggir jalan. Aku ambil dagingnya, kemudian aku masak untuk anak-anakku yang sudah 2 hari tidak pernah makan. Sehingga masakan ini halal untukku karena terpaksa, tetapi haram untukmu karena ini makanan dari bangkai binatang. Tersentuh hati Ibnu Mubarak. Kemudian Ibnu Mubarak kembali berembuk dengan istrinya. Disepakati bahwa hasil ongkos naik haji yang ditabung bertahun-tahun lamanya disepakati untuk memberikan nawirengi iye janda makunrai matuae. Dia bilang, ini ongkos naik hajiku tahun ini, kau ambil semua. Mulai saat ini kamu tidak boleh lagi makan dari bangkai daging yang sudah mati. Tidak boleh lagi kau menderita gara-gara tidak makan. Maka Ibnu Mubarak pantaslah. Ternyata berkat kepedulianmu untuk menjaga keharmonisan daripada tetangga, Allah angkat derajatmu, Allah muliakan engkau. Walaupun engkau tidak berangkat haji, tetapi engkau telah mendapatkan pahala haji dan umrah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Inilah sekelumit kisah yang menceritakan betapa Allah memuliakan orang-orang yang senantiasa menjaga hubungan baik dengan tetangganya, menjaga keharmonisan dengan tetangganya, dan ternyata menjaga hubungan keharmonisan dengan tetangga itu adalah merupakan cabang iman urutan yang ke-67 daripada keimanan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa, kata Nabi, yang beriman kepada Allah dan meyakini akan adanya hari kemudian, falyukrim jarahu, maka hendaklah ia menjaga hubungannya, hubungan baik dengan sesama tetangganya. Menurut di dalam satu riwayat bahwa tetangga itu adalah terdiri dari 40 rumah di depan rumah kita, kemudian 40 rumah di belakang rumah kita, selanjutnya 40 rumah di samping kiri, dan 40 rumah di samping kanan rumah kita. Kalau dia satu kompleks perumahan, maka bisa jadi satu kompleks perumahan itu semua adalah merupakan tetangga kita yang wajib hukumnya untuk kita senantiasa saling menjaga dan saling menghormati. Dari 40 rumah keliling daripada rumah kita itu, sesungguhnya tetangga-tetangga itu tentu memiliki karakter atau sifat yang berbeda-beda. Ya. Kalau menurut Aristoteles,
seorang ilmuwan mengatakan bahwa tetangga itu adalah dia zon politikon. Tetangga itu adalah manusia-manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang yang ada di sekelilingnya. Sementara menurut ilmuwan yang lain seperti Thomas Hobbes, beliau mengatakan bahwa manusia yang berada di sekeliling kita itu adalah Homo homini lupus. Bahwa ada juga tetangga yang bersifat seperti serigala, di mana serigala itu suka memangsa makhluk-makhluk yang lainnya. Sementara yang ketiga, seorang filosof Islam yang bernama Syekh Mutawalli, beliau mengatakan bahwa tetangga itu adalah terdiri dari manusia-manusia yang al-makhlukul mas'ul, manusia-manusia yang bertanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, betapapun karakter dan sifat daripada tetangga itu, tidak peduli apakah dia non-muslim, tidak peduli apakah dia seorang muslim, maka seorang tetangga tetap wajib untuk saling menghargai dan saling menghormati. Di antara tata cara kita menghormati antara satu dengan yang lainnya, yang pertama hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita dianjurkan agar sesama tetangga itu, yang pertama kita harus selalu berwajah ceria terhadap tetangga, menunjukkan wajah yang ceria, tidak menunjukkan wajah yang masam. Sehingga Nabi mengatakan, tabassu fi wajhi akhika sadaqah. Tersenyum kepada orang, kepada tetangga yang kita jumpai, itu adalah merupakan sedekah. Yang kedua, hadirin muliakan Allah, dan yang terakhir, kewajiban selaku bertetangga adalah kita dianjurkan untuk berupaya menanggung tetangga itu. Artinya menanggung, kalau ada di antara tetangga kita yang sakit, maka tentu kewajiban kita untuk datang menjenguknya. Kalau tetangga itu membutuhkan sesuatu, maka tentu kita berupaya untuk membantu semampu kita apa yang dibutuhkan oleh tetangga itu. Dengan demikian Bapak sekalian, semakin baik kita kepada tetangga, maka tentu kita akan semakin aman. Nasabak narikku angka panga melo mendre bolai, dijaji orang yang pertama yang berteriak itu adalah tetangga kita. Suatu ketika kita mendapatkan musibah, maka tentu tidak ada orang lain yang akan cepat membantu kita kecuali adalah tetangga kita. Sepanjang kita menjadi tetangga yang baik, maka tentu orang-orang yang ada di sekeliling kita juga akan senantiasa menjadi tetangga yang baik pula kepada kita. Hadirin muliakan oleh Allah, saya kira untuk tausiah kita pada malam taruh ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada subuh hari kita akan lanjutkan, dan mudah-mudahan kita bisa simpulkan daripada keutamaan memelihara keharmonisan di dalam bertetangga. Terima kasih atas perhatian kita semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.